Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Prasetyo Anwar dengan NIM 25110055. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang klasifikasi hadis, yaitu cara para ulama membagikan hadis berdasarkan jumlah perawi dan kekuatan sanadnya. Adapun hadis yang akan saya bahas ada 3, yaitu hadis masyhur, hadis sahih li ghairi, dan yang terakhir hadis mu'allaq. Dengan mempelajari jenis-jenis hadis ini, kita bisa lebih paham mana hadis yang kuat, mana yang perlu diteliti, sehingga tidak salah dalam mengamalkan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama kita bahas tentang hadis masyhur. Secara bahasa, kata masyhur berarti terkenal atau tersebar luas. Sedangkan menurut istilah ilmu hadis, hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang perawi atau lebih pada setiap tingkat sanadnya, tetapi jumlahnya belum mencapai derajat mutawatir. Artinya hadis ini tidak diriwayatkan oleh sangat banyak orang, tetapi juga bukan hadis yang hanya diriwayatkan oleh 1 atau 2 orang saja. Karena itu, hadis masyhur berada di tengah-tengah antara hadis ahad dan hadis mutawatir. Yang perlu kita pahami adalah masyhur itu berbicara soal jumlah perawi, bukan hanya kualitas hadis. Jadi walaupun hadisnya terkenal, statusnya tetap harus diteliti, apakah sahih, hasan, atau dhaif. Bahkan ada hadis yang terkenal di masyarakat, sering diucapkan, tapi ternyata tidak memiliki sanad yang kuat. Inilah pentingnya ilmu hadis, agar kita tidak hanya ikut-ikutan popularitas, tetapi juga memperhatikan kebahasaannya. Contoh hadis masyhur yang sahih adalah Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yahdi, yang artinya seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh banyak perawi dan dikenal luas di kalangan umat Islam. Pesan hadis ini sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari, terutama di zaman sekarang, di mana perkataan dan tulisan bisa dengan mudah menyakiti orang lain, baik secara langsung maupun lewat media sosial. Dari hadis ini kita belajar bahwa Islam sangat menekankan akhlak, bukan hanya ibadah, ritual seperti sholat dan puasa. Menjaga lisan berarti tidak berkata kasar, tidak menggunjing, tidak memfitnah, sedangkan menjaga tangan berarti tidak menyakiti orang lain dengan perbuatan. Ya, jadi hadis masyhur bukan hanya sekedar terkenal, tetapi juga mengandung nilai-nilai penting untuk membentuk kepribadian muslim yang baik. Selanjutnya kita bahas tentang hadis sahih li ghairihi. Untuk memahami hadis ini kita perlu tahu bahwa tidak semua hadis langsung sempurna dari satu jalur periwayatan. Ada hadis yang periwayatannya jujur dan baik, tetapi daya hafalnya tidak terlalu kuat, sehingga hadis tersebut dinilai hasan bukan sahih. Nah, hadis sahih li ghairihi adalah hadis yang awalnya hasan lalu derajatnya naik menjadi sahih karena dikuatkan oleh hadis lain yang memiliki makna sama atau mirip. Istilah li ghairihi berarti karena yang lain. Maksudnya hadis ini menjadi sahih bukan karena dirinya sendiri, tetapi juga dukungan dari riwayat lain. Hal ini menunjukkan bahwa para ulama hadis sangat teliti dan adil. Mereka tidak langsung menolak hadis yang sedikit lemah, tetapi melihat apakah ada penguatan dari jalur lain. Contoh hadis sahih li ghairihi adalah Inna awqadal rijali ilaihi ala Abdul Hasim, yang artinya sesungguhnya orang yang paling dibenci Allah adalah orang yang paling keras permusuhannya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini diriwayatkan melalui beberapa jalur periwayatannya. Meskipun ada jalur yang kekuatannya tidak sempurna, jalur-jalur lainnya saling menguatkan sehingga hadis ini diterima sebagai hadis sahih li ghairihi. Isi hadis ini sangat penting dalam kehidupan sosial. Islam tidak menyukai sikap suka berdebat dan keras
kepala, merasa paling benar, dan saling memusuhi orang lain. Sikap seperti ini bisa merusak persaudaraan, menimbulkan perpecahan. Dari hadis ini kita diajarkan untuk bersikap tenang, bijak, dan mengedepankan musyawarah, bukan emosi dan permusuhan. Ya, pembahasan terakhir adalah hadis mu'allaq. Kata mu'allaq secara bahasa berarti tergantung, sedangkan dalam istilah ilmu hadis, hadis mu'allaq adalah hadis yang sanadnya terputus di bagian awal, yaitu penulis hadis tidak menyebutkan satu atau berupa perawi pertama. Biasanya hadis mu'allaq ditulis dengan ungkapan seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, atau telah diriwayatkan bahwa, tanpa menyebutkan secara lengkap siapa yang meriwayatkannya. Karena sanadnya terputus, secara umum hadis mu'allaq termasuk hadis dhaif, kecuali jika sanad lengkapnya ditemukan di kitab lain dan terbukti sahih. Contoh hadis mu'allaq yang sangat terkenal adalah innama a'malu binniyat, yang artinya sesungguhnya amal perbuatan itu terkandung pada niatnya. Dalam kitab Sahih Bukhari, hadis ini disebutkan secara mu'allaq di bagian awal kitab. Namun sanad lengkap hadis ini ada di kitab-kitab hadis lain dengan perawi yang terpercaya. Karena itu, meski disebut secara mu'allaq di satu kitab, hadis ini tetap dihukum sahih dan menjadi dasar penting dalam Islam. Ya, hadis ini mengajarkan bahwa nilai sebuah amal tidak hanya dilihat dari perbuatannya, tetapi juga dari niat di dalam hati. Dua orang yang bisa melakukan perbuatan yang sama, tetapi nilainya berbeda tergantung niatnya. Dari sini kita belajar bahwa hadis mu'allaq tidak boleh langsung ditolak, tetapi harus diteliti terlebih lanjut oleh para ahli hadis. Ya, dapat kita simpulkan dari materi tadi bahwa hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi dan dikenal luas. Lalu hadis sahih li ghairihi adalah hadis yang menjadi kuat karena adanya penguat dari riwayat lain. Yang terakhir yaitu hadis mu'allaq adalah hadis yang terputus sanadnya di awal tetapi tidak selalu dhaif. Dengan memahami pembagian hadis ini, kita dihadapkan bisa lebih teliti dan bijak dalam mempelajari serta mengamalkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya dari perkataan yang salah ataupun gimana, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.